sekalian. Dan kami tadi dan ngambil bahwa persiapan kemarin, jadi kepala suku Baham, kepala kampung Waremu, beserta aparatnya, ketua Baperkam serta anggotanya, ketua PKK Waremu yang saya hormati bersama anggotanya, teman-teman pendamping listrik, pendamping kampung, teman-teman dari pers, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh ibu, warga kampung Waremu yang saya cintai dan saya banggakan. Kembali saya mengajak kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa Allah bahwa sampai dari siang tadi sampai sore hari ini kita telah sama-sama melaksanakan sebuah kewajiban. Keserimbang ini kewajiban tadi dari awal kita sampaikan Bapak sekalian, kita sebagai warga negara telah melaksanakan salah satu kewajiban kampung, melaksanakan serimbang kampung dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Saya selaku pemerintah distrik sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya lihat ini memang belum lengkap. Tadi disampaikan kita di kampung ini yang terima hak dari pemerintah sekitar 25 sampai 26 orang. Itu berapa persen itu dari jumlah warga di Waremu? Itu bagian dari kewajiban. Salah satunya yang menjadi contoh di kampung inilah aparat kampung, kader-kader, Baperkam. Ketika ada kegiatan-kegiatan sifatnya umum ini wajib melakukannya. Tadi teman pendamping juga singgung kehadiran kita ini harus supaya bisa melaksanakan tugas, atribut kita juga harus dilengkapi. Saya juga sarankan untuk kampung Waremu ini bisa mendanai pakaian seragam aparat kampung, juga seragam batik untuk Baperkam. Nanti yang lain-lain yang belum, yang penting kalau dananya cukup, ada kader posyandu, kader PKK bisa dipikirkan. Tapi prioritas yang utama ini kalau dananya tidak bisa satu kali kan bertahap. Dan sekarang prioritas berarti aparat kampung dulu di seragam. Hari ini hari Selasa, pakaian yang harus kita pakai adalah pakaian keki. Jadi sebenarnya mulai dari kepala kampung sampai aparat kampungnya harus pakaian keki semua. Tadi saya tanya kepala kampung, saya seragam satu kemarin ada kegiatan di kota terlambat pulang. Jadi saya maklumi hal seperti ini. Yang penting alasan tepat jelas, kita pasti punya kebijakan, kita bisa memaklumi. Kalau di aturan tentang atribut pakaian dari Senin Selasa pakaian ini, belum bilang pakaian keki. Hari Rabu pakaian atas putih, bawah gelap. Hari Kamis batik, hari Jumat juga batik. Ketika olahraga pakaian olahraga. Sabtu baru pramuka. Sabtu baru pramuka. Bapak Ibu sekalian, mau serimbang ini kadang kalau berpikir kita membosankan. Kita usul-usul tapi belum bisa diakomodir. Setiap usul belum diakomodir. Tapi kita tidak boleh bosan. Tadi dari awal waktu bukan saya sampaikan, kita jangan bosan. Usul saja. Karena terakhir pasti menyesuaikan dengan kemampuan dana. Ada beberapa prioritas. Tadi usulan satu bagus kalau menurut saya dari Bapak Suku, sumur bor. Sumur bor ini kalau menurut saya adalah kebutuhan dasar karena terkait dengan kebutuhan air bersih. Karena kalau dari iklim alam kita ini termasuk dua musim panas yang cukup panjang, hampir sama di belahan wilayah bagian tengah dan barat Republik ini. Ada musim penghujan dengan musim kemarau. Kita di bagian pegunungan ini
sampai di Bogor Tomage mengenal musim itu. Kita ini berapa bulan panas cukup lumayan, jadi sumber mata air kita berkurang. Bahkan tahun lalu musim panas kita cukup panjang, sampai bulan Januari kita baru ada hujan. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2020 ini kita bulan November ini sudah ada hujan-hujan. Tapi kalau tahun lalu kita panas hebat. Nah, terkait dengan kebutuhan air bersih tadi, ya kita kenapa tidak mencoba sumur bor supaya kita bisa membantu tentang kebutuhan air bersih. Kalau menurut saya itu merupakan bagian dari salah satu prioritas Bapak sekalian. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang terkait dengan honor ini memang hak. Kemarin bahkan Barimu sempat mau ambil kebijakan 1 bulan tidak terima honor, tapi ternyata dari pemerintah kabupaten ada pertimbangan terkait dengan pemotongan anggaran APBD, tetap untuk honornya dibayarkan. Jadi kampung Barimu untuk pemotongannya tidak sama dengan kampung yang lain untuk menutupi 1 bulan honor untuk aparat kampung. Tapi sebenarnya saya juga merasa bangga kalau seandainya Barimu ini 1 bulan terpotong, karena Bapak Ibu dong ikhlas istilahnya begitu, sepakat walaupun dipotong, tapi akhirnya kembali karena juga bagian perhatian dari pemerintah tidak menginginkan masyarakatnya ini dirugikan. Kita bersyukur. Pertama saya juga senang, sepakat karena rela, ikhlas untuk dipotong walaupun itu sebenarnya hak. Tapi pemerintah kan bisa melihat, karena ini juga bagian dari hak punya masyarakatnya. Akhirnya pemerintah juga mengalah, tidak harus pemotongan sama, yang penting kebutuhan dasar yang terpenuhi. Yang selanjutnya terkait dengan penganggaran itu sekalian ini juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan sekarang ini Permendes 13 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana kampung tahun 2021. Kita tidak bisa keluar dari aturan itu. Jadi terkait dengan usulan-usulan Bapak Ibu yang belum terakomodir beberapa kali, mohon bersabar saja. Dan saran saya, setelah ini kan belum jadi, belum final. Nanti ada tim khusus, tim 7 ke tim 11. Dan itu nanti menyusun sesuai dengan bidang masing-masing, disusun skala prioritasnya. Setelah jadi, nanti harus disampaikan lagi ke masyarakat. Jangan setelah jadi diam-diam memang jadi pertanyaan oleh masyarakat. Setelah dirumuskan sesuai dengan aturan, sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan kemampuan jumlah anggaran, memang harus disampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya penyampaian informasi tidak syukur kalau bisa kumpul semua, tapi kadang kan kita ada yang berhalangan pas ada penyampaian. Itu juga yang hadir sebenarnya bisa saling menyampaikan gitu. Jadi informasi berantai. Kita harus biasakan seperti itu. Terus Bapak Ibu sekalian, namanya musyawarah ini kan ada diatur. Karena kita ini kampung kecil, punya peluang untuk kita bisa duduk bersama-sama. Tapi ketika kampung ini sudah menjadi besar, ada diatur di peraturan perundang-undangan. Jadi cukup perwakilan dari wilayah-wilayah. Jadi tidak harus semua hadir. Misalnya kita Kampung Barimu ini sudah berkembang, ada menjadi 5-6 RT misalnya. Cukup perwakilan dari RT itu, tokoh-tokoh perwakilan itu duduk musyawarah. Tidak harus semua hadir. Tapi konsekuensinya yang menjadi duta tadi, menjadi wakil tadi, dia harus bertanggung jawab kepada wilayah tadi, wilayah RT, wilayah dusun. Hasil musyawarah harus kembali disampaikan di tingkat RT-nya, di tingkat dusunnya, begitu. Supaya semua jadi paham, bisa mengerti, jadi tidak bertanya-tanya masing-masing, akhirnya tidak ketemu dia punya jawaban. Tapi itulah seninya. Tadi saya sampaikan, ya jangan bosan-bosan lah kita usul. Terus prioritas 2021 ini kan masih dalam ketahanan pangan. Sebenarnya saya menginginkan
Coba Warimu ini bukan lahan 5 hektar kan misalnya begitu untuk bukan lahan pertanian. Itu contoh saja. Kalau itu bisa terakomodir, itu jelas-jelas kita mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Itu hanya contoh. Hari ini sebenarnya kurang lengkap ya. Bapak Ibu guru tidak ada kan? Sebenarnya kegiatan muslimbang ini di samping kita merencanakan kegiatan dana kampung, sebenarnya kita bisa susun banyak usulan termasuk kebutuhan khusus misalnya ada kekurangan apa. Ketika kampung tidak bisa membantu sedikit, kita nanti naikkan ketika muslimbang tingkat distrik lagi tingkat kabupaten. Jadi ini PR buat kepala kampung ketika nanti muslimbang distrik, tolong diinventarisir kebutuhan misalnya kita punya keluarga medis ini punya kebutuhan apa, termasuk sekolah ini yang kurang-kurang apa, nanti kita kasih naik muslimbang distrik. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengharapkan Bapak Ibu jangan bosan-bosan ketika diajak untuk musyawarah. Tapi Pak Kampung juga sudah terbuka, gitu. Ada pertanyaan langsung disampaikan. Terus Pak Kampung ini pasti akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah diputuskan di APBK. Dia tidak bisa keluar dari itu. Tapi saya akui kampung-kampung ini sebenarnya keliru, tapi akhirnya membuat kita semua jadi keliru. Saya kasih contoh gambaran yang banyak terjadi. Itu ini sudah susun ukuran rumah 6 kali 7 kan misalnya. Tapi apa realisasinya? Kita bangun 7 kali 9, 7 kali 8. Sebenarnya itu kan sudah keluar. Padahal saya lihat banyak bebannya ada di kampung. Sampai lengkap. Ada kampung yang sampai lengkap, yang dirap sebenarnya cuma ukuran 6 kali 7. Tapi karena ini keinginan yang punya rumah pengen 7 kali 8, akhirnya bahan semua kampung yang tanggung. Itu ada. Kalau di Warimu saya belum tahu, tapi ada kampung-kampung yang seperti itu. Itu sebenarnya keliru. Kalau kampung harus tanggung semua. Akhirnya kampung mau tutupi yang 1 meter keliling tadi dari mana? Itu contoh saja Pak Victor. Jadi apa yang sudah tertera di dalam RAP itu yang harus seandainya nanti kurang bahan, bisa kita usulkan tahun berikutnya. Boleh seperti tadi. Yang sekarang dirap 6 kali 7, tapi bangun 7 kali 8. Jadi jangan tahun ini kita kasih penuh semua, tidak. Kekurangan nanti kita usulkan lagi untuk kelengkapannya di tahun berikutnya. Kalau kita kasih lengkap semua satu tahun anggaran ini, berarti kepala kampung ambil bahan dari mana? Kalau ambil bahan bisa ambil bangunan sebelah, jadi dia lubang banyak. Kecuali kepala kampung ini banyak bebanin, lompok saja. Tapi ujung-ujungnya nanti bisa terjadi kekurangan di bangunan rumah yang lain kalau harus dikasih lengkap. Sebenarnya tidak apa-apa, yang penting anggarannya tidak harus seperti 1 tahun anggaran 2020 ini. Harus tahun direncanakan 2021. Itu yang benar. Tapi kalau ketika langsung dilengkapi di tahun 2020, itu keliru. Karena mau diambil dari bahan untuk melengkapi dari mana? Itu contoh saja. Saya pikir itu contoh-contoh supaya ini sudah berapa ini? Khusus tanganan. Dan lagi selaku pemerintah distrik saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, warga kampung Warimu, kepala kampung, Bapak suku, tokoh-tokoh semua. Kita telah sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, juga sebagai pemerintahan kampung, melaksanakan muslimbang kampung tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021. Dengan mengucap puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung Warimu pada hari ini Selasa 10 November 2020 tepat pukul 17:18 saya nyatakan ditutup.